Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Sakinah dengan NIM 22040450031, kelas BK1C dari Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Makassar. Nah, pada video kali ini saya akan dedikasikan untuk memenuhi salah satu tugas keterampilan komunikasi yang diampu oleh Ibu Suciani Latif, SPD MPD. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai komunikasi sebagai landasan keterampilan konseling. Nah, pada slide ini saya akan membahas mengenai definisi komunikasi dalam konseling. Nah, definisi komunikasi itu sendiri adalah suatu proses di mana dua orang atau lebih membentuk atau melakukan pertukaran informasi antara satu sama lain yang pada gilirannya terjadi pengertian yang mendalam. Sedangkan komunikasi dalam konseling adalah suatu proses pemindahan atau penyampaian informasi, pikiran dan sikap antar konselor dan konseli. Nah, sedangkan konseli itu sendiri merupakan bantuan yang diberikan kepada individu untuk memecahkan masalah kehidupannya dengan cara wawancara dan dengan cara yang sesuai dengan keadaan yang dihadapi oleh individu untuk mencapai kesejahteraan hidupnya. Nah, yang selanjutnya adalah komunikasi yang efektif. Adapun 5 kriteria yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah pemahaman. Nah, maksudnya komunikasi dianggap efektif apabila penerima atau komunikan menerima pemahaman yang cermat atas pesan yang disampaikannya. Yang kedua adalah kesenangan. Nah, maksudnya adalah bahwa dalam komunikasi tercipta hubungan yang menyenangkan seperti suasana yang kondusif, mengobrol bersama, saling tegur sapa dan sebagainya. Nah, yang ketiga adalah pengaruh pada sikap. Maksudnya, setelah berkomunikasi, maka sikap komunikan menjadi berubah dan tentunya ke arah yang lebih positif. Nah, yang keempat adalah hubungan yang semakin baik. Nah, maksud dari pernyataan di atas adalah bahwa melalui komunikasi antar pribadi, seseorang dapat memperbaiki hubungannya. Yang terakhir adalah tindakan. Nah, maksudnya adalah bahwa melalui komunikasi antar pribadi, komunikasi tidak hanya memahami pesan yang disampaikannya, tetapi juga melakukan tindakan sesuai yang diharapkan oleh komunikator atau ikut berpartisipasi. Nah, yang selanjutnya adalah keterampilan komunikasi dalam konseling. Yang pertama adalah penghampiran. Nah, maksudnya adalah penghampiran atau attending merupakan keterampilan berkomunikasi melalui syarat-syarat verbal dan non-verbal sehingga menarik perhatian kepada pembaca pada tahap awal. Nah, yang kedua adalah empati. Empati adalah kesediaan untuk memahami orang lain secara keseluruhan, baik yang tampak maupun terdapat pada aspek perasaan, pikiran, dan juga keinginan. Nah, yang ketiga adalah merangkum. Nah, keterampilan merangkum merupakan keterampilan yang harus dikuasai oleh konselor, sebab merangkum merupakan wujud dari penerimaan konselor terhadap ungkapan konseling. Yang keempat adalah bertanya. Nah, keterampilan bertanya merupakan keterampilan yang penting dan strategis dalam berkomunikasi konseling, sebab dapat menentukan kelancaran proses konseling. Nah, yang terakhir adalah kejujuran. Nah, konselor harus mampu menunjukkan kejujuran dari apa yang diungkapkannya sehingga dapat memberikan pesan secara objektif. Untuk itu, seseorang konselor harus mampu memberikan penyampaian secara terbuka tanpa memanipulasi. Dengan keterampilan ini, konselor dapat menyatakan perasaannya mengenai perasaan konseling dengan cara sedemikian rupa sehingga konseling dapat menerima. Nah, itulah tadi pembahasan saya mengenai komunikasi sebagai landasan keterampilan dan konseling. Dan saya meminta maaf atas segala kekurangan dalam proses penyampaian materi saya. Semoga dapat membantu. Dan jangan lupa silahkan diterapkan dalam proses bimbingan dan konseling. Dan akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.